Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Karisma. Di sini saya akan melakukan uji beda menggunakan kasus yang ada di sini. Nah, sebelum kita melakukan uji beda, kita melakukan uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut termasuk data parametrik atau non-parametrik. Dikatakan data parametrik jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Langsung saja kita masuk ke SPSS 2020. Kita masuk ke variable view. Name-nya kita tulis mula-mula dan pemanasan. Label kita namakan mula-mula juga dan pemanasan. Measure kita ganti scale. Lalu kita masuk ke data view. Nah, kita masukkan data yang ada di kasus ke dalam data view. Setelah kita masukkan data kasus ke data view, kita lakukan analisis normalitas Shapiro-Wilk. Nah, analisis deskriptif, kemudian explore. Kita masukkan mula-mula dan pemanasan ke kotak dependent list, lalu plots kita isi seperti ini, continue, option, continue, lalu kita OK. Nah, berikut ini adalah hasil dari tes normalitas Shapiro-Wilk. Kita ketahui bahwa nilai signifikasi mula-mula 0,182 dan pemanasan 0,006. Nah, dari data tersebut kita ketahui bahwa nilai signifikasi tersebut kurang dari 0,05 sehingga data tersebut merupakan data non-parametrik. Nah, yang kedua kita akan melakukan uji homogenitas. Berikut kita masuk ke variabel view terlebih dahulu dan kita namai seperti ini. Name-nya jenis emulsi dan pH emulsi. Jenis emulsi desimal yang kita ganti 0. Label kita lompati. Nah, values untuk jenis emulsi kita isi 1 pemanasan dan 1 mula-mula dan 2 pemanasan. Lalu kita OK. Kita langsung masuk ke data view. Kita isi data view tadi dengan kode yang telah kita tulis di values jenis emulsi tadi.
Nah, pH emulsi kita isi data yang ada di kasus. Tinggal kita copy. Lalu dipaste. Nah, kita masuk ke analyze descriptive statistik, lalu kita masuk ke explore. Nah, untuk jenis emulsi kita masukkan ke factor list, pH emulsi kita masukkan ke dependent list, lalu display kita ganti bold. Nah, statistik kita centang sesuai, lalu kita continue. Plot kita ganti power estimation, ini kita hilangkan, lalu kita continue. Sudah benar, lalu kita oke. Nah, berikut hasil tadi. Nah, ini hasil dari uji homogenitas. Kita ketahui mean 4,5375 dan mean pemanasan 3,9725. Nah, di sini kita ketahui bahwa mean mula-mula rata-rata dari mula-mula emulsi lebih besar daripada rata-rata pemanasan pada emulsi. Kesimpulannya, pemanasan tersebut berpengaruh terhadap pH emulsi. Nah, untuk uji yang ketiga, kita akan melakukan uji beda. Nah, berhubung data yang kita analisis tadi merupakan data non-parametrik, maka kita akan menggunakan uji Wilcoxon. Kita langsung saja masuk ke data view, kita namakan mula-mula dan pemanasan. Label kita namakan sama dengan name. Lalu measure-nya kita ganti scale. Pada kolom data view, kita masukkan data yang ada di kasus dalam kolom data view. Kita copy. Lalu dipaste. Nah, setelah kita kopas semua data, kita langsung analyze ke non-parametric test. Kita klik to related sample. Nah, untuk variabel 1 itu kita isi mula-mula, variabel 2 pemanasan. Lalu test type-nya itu Wilcoxon ya. Lalu kita oke. Nah, ini dia hasil dari uji Wilcoxon. Kita ketahui bahwa nilai signifikasinya 0,002. Perlu kita ketahui bahwa adanya syarat perbedaan antara dua variabel, yaitu nilai signifikasinya kurang dari 0,005. Maka
uji Wilcoxon memenuhi syarat perbedaan, dan dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan, sehingga pemanasan berefek kepada pH emulsi. Kemudian kita lanjut ke kasus berikutnya. Ini dia kasus yang kedua. Sebuah media massa menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman merek impor lebih tinggi daripada merek lokal. Seorang mahasiswa farmasi melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Mahasiswa tersebut mengumpulkan sampel minuman merek impor dan lokal, kemudian menetapkan kadar sakarin dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Hasil penelitian tersebut terangkum dalam tabel berikut ini. Nah, ini dia, ada merek minuman lokal dan impor ya, dan ada kadar-kadar sakarinnya. Lalu kadar sakarin pada minuman merek impor dinyatakan lebih tinggi daripada merek lokal bila rata-rata sakarin pada minuman merek impor lebih besar dibandingkan merek lokal. Dan ada perbedaan yang bermakna kadar sakarin merek impor dan merek lokal. Nah, sebelum kita memasuki uji beda, maka kita akan melakukan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu untuk mengetahui data tersebut apakah termasuk data parametrik atau non-parametrik. Nah, lalu kita langsung saja masuk ke SPSS. Kita namakan ya seperti ini, namanya lokal impor, desimalnya 2, label lokal impor. Ini measure-nya kita ganti scale. Kita langsung masuk ke data view. Kita copy data yang ada di kasus ke dalam data view. Nah, setelah kita mengkopas data kasus ke dalam data view, lalu kita lakukan analisis deskriptif statistik, lalu explore. Kita masukkan lokal dan impor ke kotak dependent list. Lalu kita ganti plots. Plots-nya kita ganti ini, lalu kita continue. Lalu kita oke. Nah, didapatkan hasil dari tes normalitas Shapiro-Wilk dengan signifikasi 0,517 dan impor 0,017. Nah, karena salah satu di antara kedua ini ada yang kurang dari 0,05, maka data tersebut termasuk data non-parametrik. Kemudian saya akan melakukan uji homogenitas varian. Nah, langsung saja kita masuk ke variabel view, name-nya kita kasih merek minuman dan kadar sakarin.
Lalu desimal yang merek minuman dinolkan, labelnya merek minuman dan kadar sakarin, values-nya diisi kode 1 lokal, kode 2 import. Lalu kita oke. Langsung kita isi data view. Kita isi sesuai kode yang telah kita masukkan ke values tadi. Ada 20 ya untuk minuman lokal. Dan 20 minuman import. Lalu kita isi kadar sakarin sesuai kasus. Kita paste. Kita copy lagi. Setelah kita kopas, kita langsung masuk ke analyze, descriptive statistik, lalu kita klik explore. Nah, merek minuman kita masukkan ke factor list, kadar sakarin kita masukkan ke dependent list. Lalu displaynya kita ganti bot, statistiknya deskriptif, plotsnya sudah benar, lalu kita oke. Ini dia hasil dari uji homogenitas. Kita ketahui bahwa mean dari kadar sakarin lokal yaitu 0,5870 dan kadar sakarin impor yaitu 0,5095. Di sini kita ketahui bahwa dapat disimpulkan bahwa kadar sakarin merek lokal lebih tinggi daripada kadar sakarin merek impor. Nah, setelah kita melakukan uji homogenitas, kemudian kita akan masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji Mann-Whitney. Seperti ini datanya, name-nya merek minuman dan kadar sakarin, desimal merek minumannya dinolkan, lalu values-nya diisi seperti ini ya, 1 lokal 2 impor. Nah, kita masuk ke data view, diisi merek minuman dan kadar sakarin diisi sesuai yang ada di kasus. Kita langsung klik analyze, kemudian non-parametric test, kita pilih two independent samples. Nah, kita masukkan merek minuman ke dalam grouping variabel, kadar sakarin ke dalam test variable list.
merek minuman ke dalam grup variables, grupnya 1 dan 2, continue, kata sakalin masuk ke dalam tes variable list, lalu exact, kita continue, option, kita klik deskriptif, lalu continue. Nah, test type-nya Man-Whitney ya, lalu kita oke. Nah, di sini kita dapatkan hasil dari tes statistik uji Man-Whitney dengan signifikasi 0,310. Dan untuk mengetahui adanya perbedaan antara dua variabel, yaitu dengan syarat nilai signifikasi kurang dari 0,05, tetapi pada uji Man-Whitney didapatkan signifikasi 0,310 yang berarti data tersebut tidak memenuhi syarat dua perbedaan antara dua variabel. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.